Ada satu kota, yang dalam sejarah dunia, menjadi rebutan puluhan peradaban. Kota yang terletak di persimpangan dua benua, Eropa dan Asia. Kota yang seolah ditulis Tuhan sendiri sebagai panggung bagi para raja, nabi, dan penakluk dunia. Yaitu Konstantinopel, nama yang masih menggema dari lembaran sejarah, meski hari ini dikenal sebagai Istanbul. Ia pernah menjadi pusat kebudayaan Kristen Timur, benteng terakhir Romawi, dan pintu gerbang menuju dunia timur yang penuh kekayaan dan misteri. Bukan kota biasa. Ini adalah kota yang dilindungi oleh 3 lapis tembok setinggi puluhan meter. Kota yang selama lebih dari 1000 tahun, tidak pernah jatuh. Raja-raja dari timur dan barat pernah mencoba. Kaisar, panglima, bahkan khalifah Islam sendiri. Namun Konstantinopel selalu bertahan, seolah memiliki takdirnya sendiri. Tapi, jauh sebelum kota ini jatuh, seorang pria di padang pasir sudah lebih dulu menyebutnya. Bukan jenderal, bukan kaisar, melainkan seorang nabi, yang hidup ribuan kilometer jauhnya, dalam peradaban yang belum dikenal dunia. Sungguh, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, sahih, hadis ini menjadi sumber inspirasi. Tapi juga menjadi tantangan. Siapa yang akan membuktikannya? Siapa pemimpin yang dimaksud dalam ramalan itu? 8 abad berlalu. Generasi berganti, kekaisaran bangkit dan runtuh. Tapi kota itu masih berdiri, tegak seperti takdir yang tertunda. Hingga akhirnya, di tahun 1453, muncul seorang pemuda muslim, berusia 21 tahun, tubuhnya muda, tapi jiwanya tua. Dipenuhi impian besar, dan satu keyakinan, bahwa dialah orang yang akan mewujudkan sabda Nabi Muhammad, dan inilah kisahnya. Kisah tentang keyakinan melawan kemustahilan, tentang strategi melawan kekuatan tradisi, dan tentang bagaimana satu kota legendaris, akhirnya runtuh bukan karena kekuatan, tapi karena visi dan keteguhan seorang pemuda. Selamat datang di Kisah Penaklukan Konstantinopel, Ramalan Nabi yang Terbukti. Untuk memahami mengapa penaklukan Konstantinopel begitu monumental, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Ke awal abad ke-4 Masehi. Saat itu, Kekaisaran Romawi sedang berada dalam titik krusial. Di tengah kekacauan politik dan tekanan dari berbagai penjuru, muncul seorang kaisar bernama Konstantinus Agung. Ia memutuskan untuk memindahkan ibu kota kekaisaran ke timur, ke sebuah kota kecil bernama Bizantium. Di atas reruntuhan kota lama itu, ia membangun kota baru, megah, kokoh, dan ambisius, dan menamakannya Konstantinopel, sesuai namanya sendiri, bukan kota biasa. Ini adalah Roma baru, sebuah pernyataan kepada dunia bahwa peradaban Romawi tidak akan mati. Di sanalah dibangun gedung-gedung megah. Gereja terbesar yang pernah ada kala itu, Hagia Sophia, istana kekaisaran, dan pelabuhan strategis yang menjadi pusat perdagangan dunia. Dikelilingi oleh laut di 3 sisi dan dilindungi oleh tembok setebal 5 meter dan setinggi lebih dari 12 meter, yang kelak dikenal sebagai Tembok Theodosian, Konstantinopel pun tumbuh menjadi salah satu kota terkuat di dunia. Ketika Islam mulai bangkit pada abad ke-7, wilayah kekuasaan Romawi Timur, atau Bizantium, mulai bertabrakan langsung dengan pasukan Muslim. Kekaisaran Persia telah runtuh di tangan Khalifah Umar bin Khattab, dan kini hanya Konstantinopel yang tersisa sebagai lambang kekuatan lama. Sejak saat itu, kota ini menjadi target suci bagi kaum muslimin. Bukan karena kebencian, tapi karena sebuah sabda. Rasulullah menyebut kota itu dalam sabdanya, sebuah hal yang luar biasa, mengingat beliau tak pernah keluar dari Jazirah Arab. Namun namanya, Konstantinopel, sudah hidup dalam imajinasi umat Islam sejak generasi pertama. Setelah wafatnya Nabi, para khalifah yang datang kemudian mencoba mewujudkan sabda itu. Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat Nabi, pernah memimpin pasukan untuk mengepung kota ini. Yazid, putra Muawiyah, juga memimpin ekspedisi ke sana. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansyari, sahabat senior Nabi, ikut berperang dan wafat di bawah tembok kota ini. Ia dimakamkan di sana, dan kini makamnya menjadi tempat ziarah yang tak pernah sepi. Namun semua usaha itu gagal, tembok kota terlalu kokoh. Senjata saat itu tak mampu menembusnya. Laut yang menjaganya membuat kota itu nyaris mustahil untuk ditaklukkan. Waktu terus berjalan. Dinasti demi dinasti silih berganti. Dari Umayyah ke Abbasiyah,
dari Andalusia di barat hingga Samarkand di timur. Tapi satu hal tak berubah, Konstantinopel belum juga jatuh. Di sisi lain, sebuah kekuatan baru muncul dari barat Anatolia, keturunan suku kecil Turki yang berhasil membangun kekuasaan besar di antara runtuhan dunia lama. Mereka menyebut diri mereka Utsmani atau Ottoman. Dinasti ini bergerak cepat, menaklukkan kota demi kota. Dan pada abad ke-15, mereka sudah mengepung Konstantinopel dari segala arah. Hingga akhirnya, pada tahun 1451, tahta kesultanan diwarisi oleh seorang pemuda berusia 19 tahun. Ia masih muda, tapi sejak kecil ia dididik dengan satu impian besar, menjadi pemimpin yang disebut dalam sabda Nabi. Dan disinilah titik balik itu dimulai. Sebuah peristiwa yang bukan hanya mengubah peta politik dunia, tapi juga menandai berakhirnya satu zaman, dan awal dari zaman yang baru. Ia bukan sekadar sultan, bukan pula hanya seorang penakluk. Muhammad bin Murad, kelak dikenal dunia sebagai Mehmed II, atau dalam dunia Islam, Muhammad Al-Fatih, lahir pada 30 Maret 1432, di kota Edirne, ibu kota Kekaisaran Utsmani kala itu. Dari kecil, takdirnya sudah ditulis berbeda. Sang ayah, Sultan Murad II, adalah pemimpin yang bijak namun sadar. Untuk menciptakan pemimpin yang agung, diperlukan pendidikan yang luar biasa. Maka, sejak usia dini, Mehmed kecil tak dibesarkan dalam kemewahan istana, melainkan dalam kerasnya ilmu dan disiplin. Ia diajarkan oleh para ulama dan cendekiawan terbaik dari seluruh dunia Islam. Salah satu guru terpentingnya adalah seorang alim besar dan sufi, Syekh Haki Syamsuddin, seorang murid dari jalur spiritual Imam Al-Ghazali. Syekh ini tidak hanya mengajarkan Mehmed tafsir, hadis, dan fikih, tapi juga menanamkan nilai keberanian, keadilan, dan satu keyakinan, bahwa hadis Nabi tentang penaklukan Konstantinopel bisa terjadi di tangannya. Engkau akan tumbuh besar, wahai Mehmed. Tapi dunia tidak akan mengingatmu karena mahkotamu. Dunia akan mengingatmu karena amalmu, perjuanganmu, dan apakah kau memenuhi janji Rasulullah atau tidak. Ia fasih dalam banyak bahasa, Arab, Persia, Latin, bahkan Yunani kuno, bahasa para musuhnya. Ia mengkaji karya-karya Plato, membaca sejarah Roma, dan mempelajari seni perang dari timur dan barat. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda adalah mimpinya. Bukan mimpi kekuasaan, bukan harta, tapi mimpi menjadi bagian dari sejarah profetik. Saat Mehmed baru berusia 12 tahun, ayahnya menyerahkan tahta kepadanya sementara waktu. Tapi karena ancaman politik dari dalam dan luar negeri, sang ayah kembali berkuasa. Namun, peristiwa itu tidak mematahkan semangat Mehmed. Sebaliknya, ia belajar dari pengalaman tersebut, bahwa menjadi pemimpin bukan soal gelar, melainkan kesiapan jiwa. Tahun 1451, Sultan Murad wafat, dan kini, Mehmed, di usia 19 tahun, resmi menjadi Sultan Utsmani. Dari Edirne, ia mengatur ulang sistem pemerintahan, memperkuat militer, dan memulai proyek-proyek besar untuk mengubah wajah peradaban. Tapi satu proyek telah menunggu sejak ia masih anak-anak. Konstantinopel bukan semata kota impian, tapi janji yang belum ditunaikan. Mehmed tahu, jika ia berhasil merebut kota itu, bukan hanya peta dunia yang berubah, tapi iman umat Islam akan semakin teguh, karena sabda Nabi yang tertunda selama 8 abad akhirnya terwujud. Di usianya yang masih muda, banyak yang meremehkan. Tapi sejarah seringkali berpihak pada mereka yang memiliki mimpi besar dan tekad kuat. Dan kini, dunia bersiap menyaksikan, apakah pemuda bernama Muhammad Al-Fatih ini benar-benar akan menjadi sebaik-baik pemimpin seperti yang dikatakan Nabi Muhammad. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian inti dari kisah ini. Bagaimana pengepungan terjadi, strategi besar dijalankan, dan tembok kota yang kokoh akhirnya runtuh. Tahun 1451, Muhammad Al-Fatih resmi menjadi sultan. Usianya baru 19 tahun. Tapi langkah-langkahnya segera menunjukkan, ia tidak datang untuk menjadi sultan biasa. Ia mengirim pesan ke seluruh penjuru kekaisaran, bahwa era baru telah dimulai, pemerintahan dibenahi, keuangan diperkuat, pasukan direformasi, dan yang paling penting, rencana besar untuk mengepung Konstantinopel segera dijalankan. Langkah pertama, memotong bantuan dari Laut Hitam. Untuk itu, ia membangun benteng megah bernama Rumeli Hisar, tepat di sisi Eropa Selat Bosporus, hanya dalam 4 bulan.
Benteng itu berdiri tepat di seberang benteng Anadolu Hisar yang dibangun sebelumnya oleh kakeknya. Dengan dua benteng ini, jalur laut ke Konstantinopel terkunci rapat. Bizantium kini terisolasi dari sekutu utara mereka, seperti Genoa dan Rusia. Kaisar Konstantinus XI, penguasa Bizantium saat itu, menyadari ancaman ini. Ia mengirim utusan, memohon dan memperingatkan. Tapi Al-Fatih hanya menjawab, "Aku bukan seperti raja-rajamu yang terdahulu. Jika kau menolak menyerah, maka takdir akan berjalan." Langkah berikutnya, senjata. Al-Fatih menyewa seorang insinyur Hungaria bernama Urban, yang merancang meriam raksasa bernama Basilica. Panjangnya 8 meter. Pelurunya seberat 600 kg. Satu tembakan bisa menghancurkan lapisan tembok batu dalam hitungan detik, jika diarahkan tepat. Senjata ini belum pernah digunakan sebelumnya dalam sejarah perang. Dunia akan segera menyaksikan efeknya. 6 April 1453. Langit musim semi diwarnai bayangan pasukan besar yang mendekati tembok kota. 100.000 tentara muslim, termasuk infanteri, kavaleri, artileri, dan angkatan laut, mengepung Konstantinopel, yang kini hanya dijaga oleh sekitar 7.000 tentara. Sebagian besar warga sipil, penuh kecemasan, namun tetap berharap tembok kota akan kembali menyelamatkan mereka. Seperti ratusan tahun sebelumnya. Hari-hari pertama, meriam mulai menyala. Tembok yang selama ini tak tergoyahkan mulai retak, namun pertahanan Bizantium tak bisa diremehkan. Mereka memperbaiki tembok setiap malam. Mereka juga memiliki senjata rahasia, api Yunani, senyawa pembakar yang bahkan bisa menyala di atas air. Kota itu bertahan. Tapi Al-Fatih tak kehilangan akal. Satu malam yang hening, kota dikejutkan oleh pemandangan tak masuk akal. Kapal-kapal Utsmani muncul di dalam Golden Horn, kawasan pelabuhan yang sebelumnya aman karena dijaga rantai baja besar. Bagaimana bisa? Ternyata, Sultan memerintahkan puluhan kapal perang ditarik melewati bukit dan hutan, melintasi daratan sejauh beberapa kilometer. Kapal-kapal itu digelindingkan di atas kayu gelondongan dan dilumasi lemak hewan. Dalam satu malam, seluruh strategi pertahanan laut Bizantium jadi sia-sia. Selama 53 hari, pengepungan berlangsung, hari demi hari. Serangan demi serangan. Doa dan darah menyatu dalam debu. Al-Fatih tak pernah meninggalkan medan. Ia berada di garis depan, bersama tentaranya, memotivasi, membakar semangat. Para ulama mendampingi, mengingatkan mereka bahwa ini bukan sekadar perang. Ini adalah misi sejarah. Malam tanggal 28 Mei 1453, Al-Fatih berkumpul dengan jenderal dan ulama. Ia berbicara kepada pasukannya, "Besok, kita akan memasuki kota yang telah dijanjikan oleh Nabi kita. Barang siapa yang mati, dia syahid. Barang siapa yang menang, dia akan ditulis sejarah." Fajar, 29 Mei 1453. Serangan terakhir dimulai, gelombang pertama menyerbu, disusul gelombang kedua. Tembok mulai jebol. Di tengah kekacauan, seorang jenderal Utsmani berhasil membuka gerbang bagian utara. Pasukan pun menyerbu masuk. Kaisar Konstantinus XI dikabarkan tewas bertarung. Ia menolak meninggalkan kota, dan setelah ribuan tahun berdiri, Konstantinopel jatuh. Muhammad Al-Fatih tak bersorak. Ia tak membakar kota. Sebaliknya, ia mengeluarkan perintah, barang siapa yang meletakkan senjatanya, dia aman. Barang siapa yang tetap di rumahnya, dia aman. Barang siapa yang pergi ke tempat ibadahnya, dia aman. Ia berjalan kaki menuju Hagia Sophia. Di sana, ia sujud syukur, dan mengubah gereja besar itu menjadi masjid, bukan sebagai penindasan, tetapi sebagai simbol peralihan zaman. Pada pagi itu, sabda Nabi Muhammad bukan lagi sekadar harapan tapi kenyataan. Dan sejarah mencatat, seorang pemuda berusia 21 tahun, dengan iman dan visi yang tak tergoyahkan, telah mengubah arah dunia untuk selamanya. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya menandai akhir dari sebuah kota, tapi juga awal dari sebuah era. Pada pagi 29 Mei 1453, langit dunia Islam menjadi saksi atas kemenangan yang telah lama dinanti. Namun, lebih dari sekadar kemenangan militer. Ini adalah kemenangan peradaban. Bagi dunia Islam,
Ini adalah momen transisi besar, dari era pertahanan ke era kepemimpinan global. Kesultanan Utsmani, yang sebelumnya dipandang sekadar kekuatan regional, kini menjadi simbol baru kejayaan Islam. Konstantinopel, yang sejak abad keempat menjadi pusat Kristen Ortodoks, kini diubah menjadi ibu kota dunia Islam, dengan nama baru, Istanbul. Dan dari jantung kota inilah, ilmu, budaya, dan kekuatan politik Islam mulai menyebar lebih luas dari sebelumnya. Al-Fatih, meski dikenal sebagai penakluk, adalah seorang pecinta ilmu. Ia membuka madrasah-madrasah, mendatangkan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia, dan menerjemahkan karya-karya penting dari Persia, Arab, Yunani, dan Latin. Kota Istanbul menjadi pusat baru bagi Renaissance Islam, tempat di mana ilmu dan iman berjalan berdampingan. Penaklukan ini juga menjadi simbol keterbukaan. Umat Kristen dan Yahudi tak diusir. Mereka justru dilindungi, diberi ruang untuk beribadah, dan dijadikan bagian dari sistem administrasi Utsmani. Sikap ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran. Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah 256. Inilah wajah Islam yang diperlihatkan Al-Fatih, kuat, namun adil, menang, namun bijaksana. Namun, penaklukan ini juga berdampak luas terhadap dunia luar. Dengan jatuhnya Konstantinopel, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia yang selama ini melewati kota itu tertutup. Eropa pun panik. Mereka tak lagi bisa dengan mudah membeli rempah, sutra, atau barang-barang mewah dari timur. Maka mulailah para pelaut Eropa mencari rute baru ke India dan Nusantara. Inilah yang mendorong ekspedisi besar seperti yang dilakukan Vasco da Gama dan Columbus. Ironisnya, penaklukan Konstantinopel oleh dunia Islam justru memicu penjelajahan global oleh Barat. Bagi umat Islam sendiri, semangat penaklukan ini menjadi inspirasi. Tak sedikit pemuda Muslim, dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, yang mulai percaya bahwa masa depan bukan milik Barat semata, bahwa kejayaan bukan hanya cerita masa lalu, bahwa pemuda dengan ilmu, iman, dan visi bisa mengubah dunia. Dan Al-Fatih menjadi simbolnya. Di bawah bayang-bayang tembok yang pernah menjulang di Konstantinopel, sebuah pesan bergema, bahwa iman dan peradaban bukan dua kutub yang saling bertentangan. Bahwa dalam keyakinan yang tulus, bisa lahir strategi, kekuatan, dan keadilan. Dan bahwa sabda Rasulullah, yang disampaikan berabad-abad sebelumnya, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hr. Ahmad Al-Hakim, akhirnya menjadi kenyataan yang tertulis abadi dalam lembaran sejarah. Penaklukan Konstantinopel bukanlah akhir, tapi permulaan. Permulaan bagi Istanbul sebagai pusat Islam dunia. Permulaan bagi peradaban baru. Permulaan bagi generasi baru yang bermimpi besar, sebagaimana Al-Fatih dulu memimpikan penaklukan itu sejak usia belia. Sekarang, lebih dari 500 tahun telah berlalu. Konstantinopel, kota yang dulunya menjadi jantung peradaban Bizantium, kini berdetak sebagai Istanbul, sebuah kota yang menyatukan dua benua, dua sejarah besar, dan dua wajah dunia, timur dan barat. Tapi pertanyaannya, apakah kisah ini hanya tentang tembok yang runtuh? Tentang meriam raksasa? Tentang strategi perang? Atau tentang keyakinan yang tak pernah goyah? Ketika kita mendengar nama Muhammad Al-Fatih, mungkin kita membayangkan seorang jenderal besar, seorang sultan agung. Tapi jangan lupa, dia adalah anak muda. Ia tidak menunggu tua untuk mulai bermimpi besar. Ia tidak menunggu dunia berubah untuk kemudian ikut bergerak. Ia justru mengubah dunia dengan langkah kecil yang ia mulai sejak usia belia. Dan semua itu berawal dari satu keyakinan, bahwa sabda Nabi akan menjadi nyata, dan bahwa dirinya lah yang akan mewujudkannya. Mungkin kita tak akan pernah menaklukkan kota sebesar Konstantinopel, tapi setiap dari kita memiliki tembok-tembok sendiri yang harus dirobohkan. Tembok kemalasan, tembok keraguan, tembok rendah diri, tembok pesimisme, dan mungkin, seperti Al-Fatih, kita juga sedang menunggu waktu untuk mewujudkan mimpi besar yang hari ini hanya kita simpan dalam hati. Rasulullah pernah bersabda, jika kiamat akan terjadi, dan di tangan salah seorang dari kalian ada benih pohon kurma, maka tanamlah ia. Hr. Ahmad, hadis ini mengajarkan bahwa harapan, tindakan, dan impian
Tidak pernah sia-sia, bahkan ketika semuanya terlihat mustahil. Jadi, jika kamu hari ini sedang merasa kecil, tidak punya kekuatan, atau dunia tampak terlalu besar untuk diubah, ingatlah bahwa Al-Fatih pun memulainya dari satu keyakinan kecil, dan keyakinan itu tumbuh menjadi sejarah, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Jika kamu merasa video ini membuka mata dan hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Bagikan kisah ini kepada teman, keluarga, dan siapapun yang perlu diingatkan, bahwa sejarah bukan sekadar cerita lama, tapi cermin untuk masa depan. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu kami terus menyebarkan kisah-kisah sejarah Islam yang inspiratif, dengan sudut pandang yang jernih, penuh hikmah, dan tanpa fanatisme.